Sobat Prokis, hari ini kita akan mengadakan podcast dengan narasumber yang keren banget. Nah, teman-teman Prokis, sebelum kita masuk ke podcastnya, di sini aku akan mengulis kegiatannya Kak Gibran, yaitu sebagai volunteer di Ayo Mengajar Indonesia. Ayo Mengajar Indonesia. Nah, sebagai kita mahasiswa yang harus produktif, yang mempunyai kegiatan positif juga kan pasti harus mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang memanfaatkan gitu ya bagi kita sendiri. Nah, itu langsung saja nih ke Kak Gibran. Seperti apa Kak Gibran kegiatannya? Oke, aku sedikit menjelaskan ya Kak untuk kegiatan Ayo Mengajar Indonesia. Itu sebuah komunitas ya atau yayasan komunitas Ayo Mengajar Indonesia ini yang berasal dari daerah Jakarta Oh, gitu. Jakarta. Iya. Tadinya komunitas Ayo Mengajar Indonesia ini itu merupakan sebuah proker gitu yang berasal dari suatu organisasi intra yang ada di UIN Jakarta. Oh, Gitu. berarti awal itu dari UIN Jakarta itu. Iya, berawal dari UIN Jakarta. Namun ternyata dilihat-lihat untuk proker ini tuh ternyata signifikan gitu loh. Maksudnya keberadaannya tuh sangat-sangat bermanfaat gitu. Akhirnya sampailah di tahun 2017 itu komunitas Ayo Mengajar Indonesia bangun sebagai komunitas sendiri yang tadinya ada di sebuah organisasi intra di UIN Jakarta gitu, tapi sekarang memisahkan diri dari tahun 2017 sebagai komunitas sendiri gitu, yang sekarang juga dinaungi di bawah Kemendikbud Indonesia gitu. Oh, berarti sudah dinaungi oleh Kemendikbud Indonesia? Sudah Kak. Oh, berarti memang sudah resmi berarti Sudah, kegiatan Kak, itu. iya. Oh, keren banget ya teman-teman ya. Nah, terus di dalam komunitas tersebut tuh isinya ada apa aja sih Kak? Kegiatan yang seperti apa gitu? Oke. Kalau di komunitas Ayo Mengajar Indonesia ini lebih ke sebagai kita pendidikan gitu. Jadi kita di komunitas Ayo Mengajar ini adalah relawan pendidik Indonesia gitu, relawan pendidik muda lebih tepatnya. Jadi kegiatan-kegiatan di Ayo Mengajar ini itu kita tidak jauh untuk mengajar di SD-SD di daerah 3T khususnya. Apa tuh? 3T tuh kalau nggak salah terluar, terdepan, dan terpencil. Oh gitu. Pokoknya itu pokoknya. Terter ya? Iya, pokoknya terter. Nah, pokoknya di daerah yang sangat-sangat membutuhkan gitu. Contohnya kemarin sih kita udah buka batch pendaftaran, baru aja kemarin itu kita adakan di Bogor, dan di Yogyakarta Gunung Kidul tepatnya. Oh gitu. Oke. Jadi yang saya tangkap sekarang ya, jadi itu tuh adalah suatu kegiatan untuk mengajar berarti fokusnya. Betul. Oke, nah Kak Gibran sendiri tuh sebenarnya awal tahunnya tuh dari mana sih kok bisa ikut dan maksudnya bisa melaksanakan gitu dan sebagai kepengurusan juga kan sekarang? Iya. Ya, itu seperti apa awalnya? Awalnya itu kalau boleh cerita ya Kak, kalau awal itu aku lihat dari temen aku sendiri. Temen aku juga dari UIN Salatiga juga gitu. Iya. Jadi awalnya dia ikut relawan Ayo Mengajar gitu. Itu pas masa-masa liburan. Jadi Ayo Mengajar itu mengadakan kegiatan ketika masa-masa liburan. Nah, berhubung dia tadinya itu dari UIN Jakarta, nah dia itu menyesuaikan dengan masa-masa liburan di UIN Jakarta. Nah, otomatis kan semua UIN kan rata-rata liburnya jaraknya sama gitu kan ya. Jadi setiap liburan itu Ayo Mengajar itu membuka kegiatan gitu untuk atau open recruitment relawan gitu. Jadi ketika buka open recruitment tersebut, aku nyoba nih karena dirasa semasa-masa liburan, yang namanya liburan UIN kan lama banget ya kayak lama 3 bulan gak sih? Iya, bener makanya gitu. Dibilangnya kalau di rumah doang kayak kita nggak dapat apa-apa sih Kak dari masa liburan kita. Maksud aku tuh kayaknya UIN ini atau kampus ini memberikan waktu liburan yang panjang itu kayaknya bukan cuma buat di rumah aja, tapi kayak buat kita betul kan? Buat tiduran atau rebahan enggak, tapi kayaknya buat kita nge-upgrade diri kita gitu loh. Bener. Baik dari ikut volunteer atau magang dan yang lain-lain. Nah, aku ikut ikut volunteer, sorry. Saya volunteer, beda lagi namanya. Iya. Ikut volunteer kemarin itu di semester 3. Liburan semester 3 aku ikut. Ikut. Nah kan. Itu aku dapat di penempatan Gunung Kidul Yogyakarta Kak. Gitu. Di Gunung Kidul. Berarti berarti misalkan dibuka nih ada batch 6 misalkan. Nah, itu tuh misalkan aku mau daftarinnya itu udah langsung boleh milih tempatnya atau nanti diacak? Nah, kalau itu sesuai dengan wawancara Kak gitu. Jadi kita kan ada sesi wawancara nih teman-teman. Di komunitas Ayo Mengajar itu ada sesi wawancara sebelumnya. Nah,
di sesi wawancara ini nanti kita akan ditanyakan yang pertama domisili. Domisili. Iya, domisili kita di mana. Terus kita bersedia ditempatkan di mana gitu. Tapi pada kenyataannya di Ayo Mengajar ini untuk penempatan atau domisili ketika kerelawan nanti itu disesuaikan sama kita sebagai panitia atau pengurusnya gitu. Jadi relawan ini harus siap sedia gitu di mana aja, walaupun domisilinya misal di Salatiga, nanti ditempatkan di Bogor gitu misalnya, itu dia harus siap gitu. Kayak gitu, Kak. Ya, ngerti. Nah, itu biasanya berapa lama sih, Kak? Kalau kegiatan Ayo Mengajar ini kurang lebih 1 bulan, Kak. Sekitar ada 28 hari lah gitu. 28 hari. Iya. Tapi kan pasti yang namanya tempat terpencil dan maksudnya tidak banyak sosialisasi tentang pendidikan di sana, pasti kan mikirnya itu paling KKN lah gitu kan ya. Iya, betul. Sering disebut kayak gitu kan. Sering disebut gitu. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang nggak ngenakin atau kayak agak gimana gitu pas di sana? Sebenarnya kalau buat pengalaman gak ngenakin di sana tuh sama sekali nggak ada sih, Kak. Karena seru ya. Karena seseru itu seseru itu. Jauh dari kata yang nggak seru atau yang nggak ngenakin. Mungkin ada beberapa yang nggak ngenakin itu mungkin karena kita capek sih, Kak. Iya. Gitu. Karena kegiatan Ayo Mengajar itu dari pagi sampai malam itu benar-benar full, teman-teman. Full. Ada aja program kegiatan atau program kerja kita bersama yang dibikin kita prokernya atau bersama masyarakat. Betul. Gitu. Nah, jadi kan karena kita benar-benar padat gitu, yang sedikit kurang ini menurut aku ya, tapi sebenarnya ini ya mungkin karena di sana tuh anak-anaknya motivasinya sangat tinggi gitu, Kak. Motivasi anak-anak belajar tuh sangat tinggi. Jadi ketika kita dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 1 kita ngajar gitu, itu kan kita capek pasti kayak. Iya. Kita capek bener capek. Belum lagi dari jarak antar sekolah sampai ke rumah penempatan kita atau host fam itu kurang lebih jauh karena kita jalan kaki, sama sekali nggak boleh bawa motor ataupun apapun itu. Gitu. Dan medan di sana tuh terjal gitu, Kak. Iya, ada naik turun, terus juga jalannya juga licin. Iya benar, di pegunungan gitu kan. Kita capek kan. Abis itu kita sampai rumah nih misal jam 1 gitu. Kita belum makan kan, belum istirahat sampai yang lain. Tahu tuh anak-anak tuh udah datang aja gitu. Pulang sekolah udah datang kayak, "Kak, belajar Kak ajaran ini Kak tadi aku ada PR dikasih Pak Guru ini," gitu. Tapi itu malah jadi seru gak sih? Iya benar, seru gitu. Bener kita seneng gitu. Bener. Kita seneng juga gitu. Tapi ada di masa ada masanya kita kayak, aduh kita capek nih, tapi kita harus, ini nama juga kita relawan ya, kita harus rela banget, jasmani kita semuanya kita tuh harus dikasihkan buat Ayo Mengajar gitu kan. Nah dari situ aku ya udah kayak mengalir aja gitu. Kalau anak-anak mau datang mau belajar ya udah silahkan gitu kan. Namanya juga kita hadir di sini itu untuk membenarkan pendidikan yang ada di sana gitu kan. Nah untuk sistematisnya itu kan pasti kan misalkan ya aku di Bogor nih, kan pas di saat itu adalah libur semester pasti kan. Nah di situ posisinya aku lagi di Bogor sedangkan aku penempatan di Jogja. Nah itu berarti berarti kalian tuh ada suatu guest house atau ada sebutannya kayak ada kantornya atau apa, jadi untuk mengurus administrasi dan segala macam. Buat kantornya sendiri kita ada di Jakarta. Berarti karena pusatnya di Jakarta. Iya, karena pusatnya di Jakarta gitu. Kita kantornya di Jakarta. Nah, buat yang kayak keberangkatan gitu tadi kalau misalnya kayak Karifa gitu, orang Bogor dapat di Jogja. Nah, itu nanti Karifa itu bisa dari Bogor ke Jogja pas sebelum hari H. Misalnya kita keberangkatan 27. Nah, di tanggal 26 malam itu Karifa bisa berangkat gitu misalnya gitu kan ya. Nanti sampai 27 pagi biasa gitu. Nah, juga buat FYI juga teman-teman, biasanya dari komunitas Ayo Mengajar itu akan mengakomodasikan para relawan gitu, tapi dari meeting point gitu. Nah, meeting pointnya misal di Jogja di stasiun Lempuyangan gitu. Nah, di meeting pointnya itu dari meeting point sampai ke penempatan itu udah diakomodasikan dari Ayo Mengajar, dari transportasi, konsumsi semuanya itu juga dari Ayo Mengajar Indonesia. Berarti gitu. Kita udah bawa diri aja dan bawa barang-barang kita gitu kan. Udah bawa barang-barang, kesiapan, niat, diri semuanya dibawa aja udah gitu. Benar-benar. Nah, pasti kan banyak banget ya mahasiswa gabut gak sih setiap libur semester kan. Betul, harus mengapain. Sedangkan kita libur 3 bulan gak sih? Iya, benar.
kayak itu tuh Kayak harus diisi dengan apa, kita udah bisa bikin toko kayak menurut aku kalau kita misalkan tidak memanfaatkan sesuatu dengan baik gitu. Nah betul, ini betul. teman-teman Prokis TV juga, ini Kak Gibran ini bisa dicontoh ya, maksudnya semua kegiatan yang dari Ayo Mengajar itu tuh pasti membuahkan hasil yang baik banget gak sih, Bener, yang bener, mulia banget, karena mungkin bener, anak-anak di sana tuh seneng ketika ada kakak-kakak yang mau mengajari bener, bener, gitu-gitu bener. ya. Iya. Nah terus di sana itu eh apa ya, makannya gimana Kak? Maksudnya Ah, pengalaman Kak Gibran tuh cara makannya Kak Gibran atau tempat tinggalnya itu seperti apa? nah mungkin kita akan ini dulu ya ke tempat tinggal ya. Kalau Mm-mm. tempat tinggal ini kita udah dapat host fam Host gitu. fam. Host fam itu rumah warga Mm-mm, gitu. mm-mm. Nah, rumah warga ini udah disediakan biasanya sama kakak-kakak panitianya gitu. Nah, abis itu ketika kita udah di host fam untuk makannya itu selama 1 bulan penuh itu kita dapat istilahnya akomodasi juga dari komunitas. Mm-mm. Jadi kan di Ayo Mengajar setiap batch itu ada kelompok ya. Oh Jadi iya. kelompok A, kelompok B, kelompok C. Misalnya kelompok A, B, C ada di Gunung Kidul, D, E, F ada di Bogor. Nah, Oh seperti ya itu. ya ya Nah, ya. setiap kelompoknya itu sudah diberikan uang akomodasi untuk uang bulanan seperti makan, kebutuhan proker, dan yang lain-lain selama 1 bulan. Begitu teman-teman. Nah, untuk makannya juga kita ini ya, karena itu terpencil banget gitu. Mungkin kadang kita tuh akan nyari ke pasar gitu. Oh iya, Dan ih seru dong. Berarti iya, emang kalian tuh bener-bener sosialisasi banget gak iya sih? bener, Oh bener-bener iya kayak iya kita iya. tuh istilahnya kayak ngerasa kasarannya kayak KKN sih kak. Iya kan? Bener, Makanya kenapa bener. adiknya itu nyebutnya KKN Iya gitu bener, kan? karena kayak 11-12 sama KKN gitu Oh, kita ngerti juga. ngerti ngerti Nah, ngerti. antara kita ke pasar itu dan Mm-mm. juga ke warung-warung gitu. Kan biasanya kalau di warung-warung di Gunung Kidul tuh makanannya cuma gitu-gitu aja kak. Kalau di Oh warung iya, Gunung Kidul emang apa kayak aja tuh di sana? kayak antara buncis, sop sama asem. Kita makan gitu doang. Nah, gitu kan kita kadang bosan ya kayak mulut kita hambar nih. Jadi kita kadang tempe, tahu nggak sih kak tempe gembus? Tahu tahu Nah, tahu. itu tempe gembus tuh paling banyak di Jogja gitu. Oh gitu. Kadang dijual itu aja. Kadang kita sehari kayak makan tempe gembus aja. Kadang tempe gembus diapain, tempe gembus diapain. Ini Yang penting variasi pokoknya. utamanya adalah tempe gembus. Iya, tempe gembus itu. Nah, kalau pengen yang enak, kita harus turun ke pasar, teman-teman. Turunnya Oh. itu kita harus bener-bener struggle lagi sih, Kak. Harus Oh effort iya lagi iya, aku ngerti gitu. sekarang. Bener, Bener bener harus bener. kita yang namanya di ujung gunung, maksudnya di Iya. atas gunung, harus ke pasar yang di bawah itu kita mana jalannya kan gonjol-gonjol ya Heeh. kak. Kita kayak bener-bener, aduh Effort nggak banget apa-apa, gak effort sih? banget, yang penting kita makan enak gitu gitu. Karena mungkin gini, kita belajar juga ya kayak bagaimana susahnya mereka di sana untuk mendapatkan akses-akses yang Betul. kita dapatkan tuh gampang banget kayak effortless banget kan. Kalau di sini kita Iya, biasa makan geprek pedes enak gitu, sedangkan mereka tuh harus berjuang dulu turun ke bawah, orang tua iya. mereka harus ya mengandalkan apa mungkin apa sih, hasil-hasil Betul kebun betul betul. misalkan, biasa kayak gitu kan ya kalau di sana. Nah di sini juga kita tuh bisa belajar bahwa kayak semua yang didapatkan itu tuh harus berjuang dulu gitu, Betul betul. kayak buat bagi mereka tuh nggak gampang. Makanya sebagaimanapun ketika memang kita punya ilmu pengetahuan yang lebih, ada baiknya dan ada kalanya kita harus berbagi kepada sesama Benar ya. gitu kan ya. Makanya aku juga di sana tuh kayak ngerasa kayak alhamdulillah banget gitu kak. Mm-mm. Aku masuk komunitas yang mengajar Indonesia ini banyak banget apa namanya benefit yang aku dapetin gitu. Dari sebelum-sebelumnya aku masuk komunitas Ayo Mengajar Indonesia, dimana aku sebelum masuk komunitas Ayo Mengajar Indonesia itu sama sekali aku nggak bisa yang namanya ngajar kak. Iya karena Iya, mungkin kayak depan anak kecil yang iya riuh benar, gitu iya kan. benar-benar karena notabene juga kan aku prodinya bukan pendidikan kan, kita Iya kan iya iya komunikasi bener ini, bener bener bener. kita komunikasi gitu sama Iya. sekali untuk pendidikan itu sebenarnya sangat jauh tapi ya nggak jauh-jauh banget gitu ya karena Mm-mm. mencoba suatu hal yang baru juga di aku gitu ya. Nah di komunitas Ayo Mengajar ini aku bener-bener dapat yang namanya benefit yang merupakan aku bisa berbicara yang lancar di depan orang karena setiap hari kita kan berbicara di depan anak-anak banyak, Betul. berbicara di depan warga yang istilahnya itu sosialisasinya sangat luas gitu kak. Jadi kita Mm-mm. harus banyak-banyak sosialisasi sama mereka. Jadi itu yang membuat kita bisa apa ya terlatih gitu Betul untuk betul. yang pertama public speakingnya. Nah, yang kedua itu keberanian kita. Keberanian Iya. kita benar-benar diuji di Ayo Mengajar ini. Kita benar-benar merasakan keberanian, terus juga kepercayaan dirian gitu juga dan yang lain-lain. Nah, di sini juga aku benar-benar merasa terkesan juga gitu mengikut Ayo Mengajar. Terkesannya tuh apa namanya ya?
aku banyak rasa bersyukur gitu. Aku bisa uh, kuliah yang notabene di UIN Salatiga, terus juga SMP, SD gitu kan, SMA itu yang istilah notabene-nya itu di perkotaan gitu kan ya Kak. Nah, yang dimana di perkotaan itu semuanya bisa didapatin dengan mudah begitu. Tapi dengan apa namanya, dengan di daerah terpencil 3T itu yang notabene susah sama sekali tenaga pendidiknya, betul. Terus juga alat-alat tulis dan semuanya itu bener-bener aku ngerasa bersyukur gitu bisa ngejalanin pendidikan di sekarang ini gitu. Betul karena kesempatan kayak gitu tuh mulia banget gak sih? Betul. Iya kan, kayak gak semua orang tuh bisa mempunyai kesempatan yang seperti itu. Nah itu juga pasti kan apa ya, sebagai cara kita menghargai untuk sesama gitu kan. Bahwa pendidikan tuh memang penting gitu kan. Bener. Dengan cara yang seperti itu kita bisa melihat bahwa memang ada yang membutuhkan tenaga kita gitu loh. Kayak kita kalau misalkan melihat sesuatu hal yang di atas kita terus, itu bahkan jadinya kita tidak pernah puas. Benar. Iya kan, ketika memang kita melihat adik-adik yang membutuhkan untuk belajar, membutuhkan ilmu-ilmu hal kecil aja itu dari kita tuh pasti kita merasanya kayak ya udah kita sudah bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Betul. Ya. Apalagi ditambah aku tuh ini Kak ngelihat anak-anak di sana. Anak-anak di sana sama sekali nggak ada tuh yang naik motor atau bagaimana. Iya. Mereka jalan kaki dari atas gunung menuju ke sekolahnya. Gitu. Sumpah. Bener, ada salah satu anak ya, dia itu dari atas gunung jalan kaki yang notabene itu jauh banget. Aku nyobain udah pernah jalan kaki jauh banget sampai. Pasti kaki mau copot. Iya bener, kan? Kayak mau jalan sendiri kakinya. Serem dong. Dia tuh bener-bener jauh banget sampai dia tuh ini ya apa namanya nenteng-nenteng apa ya jajanan yang dari mamahnya gitu, maksudnya jajanan itu gitu ya, jajanannya enggak, jajanannya mau dijualin lagi di sekolah gitu, jadi ngebantu gitu loh. Bener kan, dia jalan dari jauh nenteng-nenteng jualan mamahnya di sekolah, dia apa namanya jualin jajanan mamahnya. Terus juga aku ngeliat di sekolah itu dia anaknya bener-bener wah motivasi bener-bener tinggi gitu kan. Nah aku bener-bener ya Allah ternyata ada ya anak yang subhanallah seperti ini gitu. Aku sampai di situ bener-bener speechless gitu, ternyata menemukan ya di anak-anak di aku kan namanya SD Guyangan ya, di daerah Guyangan itu benar-benar motivasinya tinggi banget gitu untuk belajar ini. Benar-benar ya patut banget buat motivasi aku kalau misalnya aku lengah gitu kalau di kuliah gitu. Oke, nah sebenarnya sih obrolan kita singkat ya, tapi banyak pelajaran yang kita ambil dari pengalaman Kak Gibran tadi. Nah Kak Gibran, ini kan pasti kan banyak maba nih yang ngepoin YouTube kita kan. Nah boleh nggak sih ada pesan-pesan untuk maba ngomongin lah soal volunteer atau kegiatan positif yang Kak Gibran lakukan gitu. Oke, mungkin pesan dan kesan dari aku, pesan dari aku nih ya buat teman-teman semua mahasiswa khususnya, menurut aku gunain waktu kalian itu sebermanfaat mungkin. Apalagi khususnya buat teman-teman ketika masa-masa liburan gitu kan. Masa-masa liburan kalian tuh bisa kalian isi seperti magang atau volunteer yang aku lakuin di komunitas Ayo Mengajar Indonesia ini gitu. Mungkin teman-teman juga nanti di liburan selanjutnya mau ikut join komunitas Ayo Mengajar Indonesia ini, ingin merasakan juga gitu kan pendidikan yang ada di 3T khususnya di daerah manapun di Indonesia manapun itu, teman-teman bisa banget nanti bisa join di komunitas Ayo Mengajar Indonesia. Nah di sana banyak banget bermanfaat lainnya untuk teman-teman semua. Baik, segitu aja teman-teman untuk podcast kali ini. Nah bagi teman-teman yang pengen ngelihat episode-episode yang lebih seru banget, silahkan di scroll-scroll ya untuk YouTube-nya. Sekian dari saya Rifa dan Gibran Rama Alfariski. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.